Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Mariatul Kiftiah, NIM akhir 10. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Saya akan membahas materi tentang teori-teori pengambilan keputusan. Apa sih teori pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah tindakan rasional dan logis dalam menetapkan keputusan melalui identifikasi masalah, membuat solusi alternatif, memilih solusi, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi solusi. Sementara itu, teori pengambilan keputusan dapat didefinisikan bagaimana memberi rujuk kepada orang atau organisasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi perasaan, memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, ada pengalaman. Pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan akan dihasilkan karena pengalaman. Selanjutnya yang ketiga ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang cepat menerima dengan ikhlas. Yang keempat, wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan, justru menjadi kabur atau kurang jelas. Yang kelima, rasional, yaitu keputusan yang diambil bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Materi selanjutnya ada teori atau model pengambilan keputusan. Yang pertama ada teori rasional komprehensif, merupakan keputusan rasional yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif, karena para pembuat keputusan dihadapkan dengan suatu masalah, kemudian mereka memecahkan dengan membuat berupa alternatif keputusan yang akan mereka pilih nantinya. Yang kedua, teori inkremental, yaitu pencerminan pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Dengan demikian, teori ini banyak menggambarkan cara yang ditempuh para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, teori pengamatan terpadu atau mixed scanning theory, merupakan teori perumusan kebijakan yang memanfaatkan teori rasional komprehensif dan teori inkremental dan menyesuaikannya dengan situasi serta kondisi yang berbeda-beda, atau bisa juga disebut sebagai pendekatan kompromi dari kedua teori sebelumnya. Selanjutnya ada faktor pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor masalah. Dalam mengambil suatu keputusan, dalam memilih program studi tertentu, ditemukan beberapa masalah yang jadi penghalang untuk mengambil keputusan, yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan, atau dikehendaki, dan harus diselesaikan. Tujuan yang dimaksud adalah keputusan dalam memilih program studi pendidikan akuntansi. Yang kedua, faktor situasi, merupakan keseluruhan faktor-faktor yang dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama mempengaruhi terhadap apa yang akan diperbuat. Yang ketiga, faktor kondisi, merupakan keadaan saat mengambil keputusan keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, dan kemampuan seseorang. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi pemimpin dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, yaitu yang pertama ada faktor internal, misalnya gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, laissez-faire, atau pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim. Ada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja. Yang kedua ada faktor eksternal, misalnya tenggat waktu, kondisi darurat, lingkungan organisasi. Selanjutnya ada jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan berdasarkan kepentingan.
berfokus pada jangka waktu dan isu-isu lingkungan seperti merger dengan perusahaan lain atau keputusan strategis. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan keteraturan. Pendekatan pengambilan keputusan ini didasarkan pada aktivitas manajemen terstruktur yang berulang, tidak terstruktur, dan bukan bagian dari operasi sehari-hari. Yang ketiga ada pengambilan keputusan berbasis lingkungan. Secara cakupan lingkungan hidup lebih luas, pengambilan keputusan ini dibedakan berdasarkan kondisi yang dialami. Yang pertama ada pengambilan keputusan dalam kondisi tertentu. Kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi berbahaya. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak menentu. Terakhir ada pengambilan keputusan dalam situasi konflik. Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan. Pertama ada teknik multiple alternatif. Adalah sebuah teknik untuk mengambil keputusan yang didasarkan dengan menetapkan alternatif terbaik dari beberapa kriteria tertentu. Yang kedua ada assumption testing. Setiap kali membuat kemajuan menuju rencana atau solusi tertentu, perlu berhenti dan meninjau kembali apakah asumsi, ide atau keputusan sementara tersebut sudah tepat atau belum. Yang ketiga ada teknik well-defined criteria. Dalam proses diskusi, perlu memiliki kriteria tertentu yang sudah ditetapkan dengan baik sebelum membuat keputusan. Yang keempat ada teknik discern and debate. Perlu bermain devil's advocate untuk melihat apakah kamu dapat menemukan titik lemah dalam ide apapun sebelum menerapkan ide itu di kehidupan nyata. Yang kelima ada teknik ensure perception of fairness. Perlu memastikan persepsi keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Materi selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi tujuan. Menentukan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya. Yang kedua ada membaca kriteria. Mengidentifikasi persoalan, buat satu set matriks perbandingan berpasangan. Setiap elemen di atas level digunakan untuk membandingkan unsur-unsur di level yang berada di bawahnya. Yang ketiga, membuat prioritas kriteria. Susun hierarki keputusan dengan menetapkan tujuan keputusan, lalu tujuan dari tujuan perspektif tingkat menengah atau melalui kriteria, lalu tingkat terendah yang berupa seperangkat alternatif. Yang keempat, membuat alternatif. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan secara pemecahannya. Yang kelima, melakukan uji alternatif. Tahap ini merupakan suatu proses yang mempresentasikan model sistem yang akan dibangun berdasarkan asumsi yang akan ditetapkan. Yang keenam, menetapkan alternatif. Merupakan bagian yang tersulit yang dilakukan oleh seseorang dalam pengambilan keputusan. Namun, dengan mengikuti prosedur yang runut dan rinci dan berorientasi pada penyelesaian masalah, dapat diyakini akan menghasilkan keputusan yang akan memuaskan. Yang ketujuh, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, keputusan berarti kita harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Yang kedelapan, memodifikasi evaluasi alternatif. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya pemimpin dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Penilaian ulang perlu diadakan. Faktor-faktor penentu yang akan dinilai harus diputuskan sejak awal dan tidak setelah pelaksanaan berjalan.